Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Obid, hostnya konten Bengkel Tauhid di channel Galeri MQ, Galerine Santri Madrasatul Quran. Apa kabar teman-teman semua? Saya harap teman-teman semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah dan semoga juga diberikan rezeki yang barokah oleh Allah. Begini nih teman-teman, hari ini nih saya senang sekali karena mulai sekarang sampai seterusnya saya akan ditemani oleh Cak Zaki untuk belajar bareng, nimbrung bareng di konten Bengkel Tauhid ini. Bagaimana teman-teman kalau kita langsung panggil Cak Zaki? Monggo Cak, masuk Cak. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman, sehat? Alhamdulillah. Ini kira-kira Mas Obid, Abah Sakirnya di mana nih? Mungkin Abah Sakir masih perjalanan ke sini, Cak. Kita tunggu dulu aja ya. Iya. Ngobrol-ngobrol sebentar, Cak. Iya. Oh, gini nih Mas Obid. Kemarin kan 3 hari kemarin ya. Kita melakukan ujian Tauhid. Betul. Hari Senin, Selasa, Sama Rabu. Rabu. Nah, kira-kira Mas Obid gimana nih? Lancar nggak ujian Tauhidnya? Alhamdulillah, Cak. Untuk ujian Tauhid sendiri kan dilaksanakan 3 hari. Ya. Untuk hari pertama sama hari kedua alhamdulillah lancar meskipun ada sedikit kendala. Tapi untuk hari ketiga ini sudah ada beberapa kendala, Cak. Waduh, kira-kira itu karena apa tuh kendala itu tuh? Ya mungkin karena kurangnya persiapan saya sih untuk menghadapi ujian ini. Dipersiapkan lagi ya, Mas Obid. Kalau sama sendiri, Cak? Ya, sebenarnya saya juga nggak terlalu berbeda jauh dengan Mas Obid nih. Hari pertama alhamdulillah saya lancar. Di hari kedua dan ketiga itu udah ada kendala, tapi masih sedikit-sedikit kendalanya gitu, gak terlalu banyak. Nah, tapi kan karena memang sebenarnya ujian Tauhid itu diadakan untuk menguji seberapa kuat sih hafalan kita itu. Apabila hafalan kita lancar, berarti sudah kuat hafalannya. Tetapi kalau belum lancar ya harus butuh usaha lagi. Perlu ditata lagi niatnya. Ya harus dilancarkan juga hafalannya gitu Mas Obid. Ya Cak, mungkin cukup karena Abah Yai juga sudah datang. Langsung. Bagaimana teman-teman kalau kita panggil saja narasumber tercinta kita? Monggo Bah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjenengan pripun Bah kabare, Bah? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah rabbil alamin. Iya Bah, untuk mempersingkat waktu, bagaimana kita langsung masuk ke sesi Ya, tanya silakan jawab? ya. Oke teman-teman, kita langsung ke pertanyaan pertama dari akun Instagram @mumun_dida. Apakah perbedaan qiraah sab'ah ada pengaruhnya terhadap makna? Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ma ba'du. Perbedaan qiraat itu terjadi sejak zaman Rasulullah SAW, dan kemudian waktu itu tentu ilmunya belum ditulis, tapi perbedaan itu sudah ada. Jadi semua ilmu itu ditulisnya setelah Rasulullah wafat. Nah, perbedaan bacaan itu ada kalanya hanya tentang sirat. Satu contoh, ada bacaan umallahu bighafilin amma ya'malun, ada amma ta'malun. Ya, kalau ya'malun itu sirat ghaib, kalau ta'malun khotob. Jadi ta'malun yang kamu kerjakan, kalau ya'malun yang mereka kerjakan. Itu kan tidak prinsip. Ada juga perbedaan lafadznya beda tapi maknanya sama. Seperti watakunul jibalu kal ihnil manfus, ada bacaan watakunul jibalu kasufil manfus. Itu makna ihn dan suf itu adalah sama. Ya, ada perbedaan umpamanya di surat Fatihah ada bacaan alaihim, alaihimu dan alaihum.
Itu saya kira maknanya tidak beda, sama. Demikian juga ihdinas syiratal mustaqim syiratal ladzina an'amta 'alaihim. Lafaz syirat ada yang membaca dengan shad, ada yang membaca dengan sin, ada bacaan dengan ismam antara shad dan za. Itu pun kalau kita buka kamus ya maknanya sama. Ya. Tetapi ada juga perbedaan yang menimbulkan perbedaan hukum. Satu contoh di surat Al-Maidah ayat yang menjelaskan tentang rukun wudu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, ada bacaan wa arjulakum bin nasbi, ada juga bacaan wa arjulikum bil jarri. Nah, ini akan menimbulkan implikasi perbedaan hukum. Kalau wa arjulakum berarti maktuf kepada lafaz wujuhakum dan aidiyakum, berarti waghsilu arjulakum, itu maknanya. Jadi kaki sama dengan wajah, sama dengan tangan harus dibasuh, harus dighuslu. Tapi kalau bacaan wa arjulikum dengan jer, maka itu atafnya kepada wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum. Berarti arjul, kaki itu cukup diusap sama dengan kepala. Ayat lain juga kita temukan, semisal ayat yang menjelaskan tentang larangan suami mengumpuli atau menjima dengan istrinya yang sedang haid. Ya. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul wa adzam fa'tazilun nisaa fil mahidi wa la taqrabuhunna hatta yathurna. Ada bacaan hatta yatahharna, ayyatatahharna. Lah kalau bacaan hatta yathurna ini ayang qati anhudnadam. Jadi ketika istrinya yang tadinya haid kemudian sudah berhenti, sudah tuntas, walaupun belum mandi, suaminya boleh mengumpuli. Tetapi kalau bacaan hatta yatahharna, maknanya hatta yaghtasilna, yang qati anhudnadam wa yaghtasilna. Kalau istrinya walaupun sudah suci, sudah mampet, tapi belum mandi, boleh dikumpuli. Jadi suaminya boleh mengumpuli istrinya kalau sudah mandi. Nah, maka itu kembali kepada kaidah ziyadatul bina tadullu ala ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatul makna. Jadi kalau ya toharna itu maknanya hatta yaghtasilna anudam. Demikian juga ada kita temukan ayat-ayat yang lain. Jadi intinya ada yang maknanya sama, ada yang beda. Tapi prinsipnya semua itu sama, tidak ada yang kontradiksi. Saling mendukung, justru beragam qiraat itu justru saling mendukung, saling melengkapi tafsir. Jadi perbedaan bacaan itu salah satu faedahnya adalah memudahkan umat untuk membaca dan menghafal dan juga sekaligus memahami Al-Quran ini dan mengamalkan isi kandungannya. Ada juga ulama yang merinci boleh diusap kalau dia dalam keadaan pakai muza, khuf, alal khufain. Itu ketika dia tadinya sudah pakai khuf, kemudian mau salat, ketika wudu khufnya cukup diusap. Jadi intinya perbedaan makna pun itu saling mendukung, saling melengkapi, justru bukan bertentangan. Seperti yang sampaikan tadi, itu juga yang tentang wanita, istri seorang perempuan yang sedang haid, suaminya tidak mengumpuli, itu justru meringankan umat. Ya, mungkin bagi orang tertentu sudah tidak sabar lagi, sudah lama libur, kemudian
dia sedang berkeinginan, maka ada mazhab yang mengatakan walaupun belum mandi boleh kumpul dengan istrinya. Mungkin dari teman-teman penonton ada pertanyaan. Monggo Mas Rusdan. Ngapunten, sebelumnya saya mau bertanya, Bah. Di dalam qiraah sab'ah itu kan terdapat 7 imam, dan setiap imam memiliki 2 perawi, dan salah satunya yaitu Imam Abu Amr yang memiliki perawi Duri dan Susi, dan juga Imam Ali Al-Kisai yang memiliki perawi Hafiz Duri dan Duri Ali. Apakah di kedua imam tersebut yang bernama Duri itu merupakan orang yang sama? Dan jika itu sama, mengapa bisa memiliki perbedaan bacaan? Terima kasih. Ad-Duri dengan Duri Ali itu kalau kita melihat di kitab Faidul Barakat itu ada tulisan Al-Madhkur, itu berarti sama dengan di atas. Jadi Duri Ali dengan Duri. Nah itu berarti kalau itu orangnya sama, berarti Duri itu pernah berguru kepada 2 orang. Pertama kepada Abu Amr yaitu Al-Basri, yang kedua kemudian kepada Ali Al-Kisai yang berada di Kufah. Ya, sehingga ada kalau Duri dari Abu Amr itu setelah wafat Anas yang majrur dibaca imala. Ya, waminan nasi dibaca waminan nisi. Tapi kalau Duri Ali dari Ali Al-Kisai kan tidak. Mungkin ada pertanyaan yang nomor 2, Bah ya. Kita lanjut. Apakah boleh sholat pada rakaat pertama menggunakan bacaan Imam Hafiz dan pada rakaat kedua menggunakan bacaan imam yang lain? Ya, sejauh sama-sama mutawatir itu boleh. Jadi yang tidak boleh adalah membaca qiraat yang syadz atau ahad. Kalau mutawatir sama. Yang mutawatir itu adalah qiraat yang diriwayatkan oleh orang banyak, dari orang banyak, dan itu mereka sepakat dari periode ke periode, yang mereka tidak mungkin sepakat untuk dusta. Jadi ada pendapat semua qiraatnya 7 imam tadi itu adalah mutawatir. Maka sejauh yang saya ketahui, yang saya baca, semua qiraah riwayat yang mutawatir itu boleh dibaca di dalam sholat. Nah, kalau pertanyaan rakaat pertama membaca riwayat ini, rakaat kedua membaca riwayat ini, sejauh tidak menimbulkan fitnah dan makmumnya pun sama-sama memahami, ya insya Allah tidak masalah. Ya. Untuk pertanyaan dari akun Instagram @ghazalinuha sudah terjawab. Kita lanjutkan ke pertanyaan ketiga dari akun Instagram obi_oy. Apakah kita membutuhkan tafsir sebagai penjelas Al-Quran, Bah? Sedangkan Al-Quran sendiri kan diturunkan sebagai penjelas umat manusia. Ya, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bayanul linnas. Ya. Jadi tafsir itu tetap dibutuhkan sepanjang masa. Jangankan kita orang Indonesia yang kita bukan orang Arab. Orang Arab sendiri maka butuh tafsir. Sahabat pun butuh tafsir. Ya, ketika diturunkan ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Nah, para sahabat galau dan merasa berat tidak bisa mengamalkan ayat ini, karena mereka hampir semua orang melakukan perbuatan zalim, tidak bisa menghindari yang zalim, paling tidak menzalimi dirinya sendiri. Nah,
Zulmin sebagaimana yang mereka ketahui pada umumnya orang Arab, zulmin dalam Al-Quran adalah lawan kata adl. Jadi orang-orang yang beriman tidak mencampuri iman mereka dengan zalim, mereka lah orang yang aman dan mereka lah orang yang mendapat petunjuk. Wah, siapa ya Rasulullah di antara kita yang tidak pernah berbuat zalim? Nah, kemudian Rasulullah menjelaskan, oh, yang dimaksud zulmin dalam ayat tersebut tidak yang kalian maksudkan tadi. Yang dimaksudkan zulmin dalam ayat tersebut adalah syirkun. Tidakkah kamu ingat apa yang pernah disampaikan oleh Luqmanul Hakim? Inna syirka la zulmun azim. Dengan penjelasan Rasul ini para sahabat merasa lega. Berarti mereka baru memahami kalau zulmun dalam ayat tersebut itu bimana syirik. Kalau menghindari syirik, para sahabat mampu. Tapi kalau menghindari zalim, tidak mampu. Zalim dalam arti yang lawan kata adil. Tapi kalau zulmin syirik, sahabat mampu menghindari syirik. Jadi orang-orang yang beriman dan tidak mencampur iman mereka dengan syirik, itulah orang-orang yang dapat keamanan dan orang-orang yang dapat petunjuk. Maka dengan penjelasan ini sahabat merasa lega. Jadi mufassir awal adalah Nabi Muhammad SAW, karena Rasul mendapatkan tugas untuk menjelaskan kepada umat manusia. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzila ilaihim. Kata Allah, kami yang menurunkan kepadamu az-zikr Al-Quran agar kamu Muhammad menjelaskan kepada manusia. Jadi Rasul menjelaskan tugasnya, menjelaskan Al-Quran kepada mereka. Apalagi sekarang, apalagi orang-orang yang non-Arab pasti membutuhkan tafsir. Ya, alhamdulillah sekarang sudah banyak bermunculan tafsir baik yang berbahasa Arab maupun yang berbahasa Indonesia, sehingga kita dengan mudah mempelajari tafsir Al-Quran. Banyak tafsir berbahasa Indonesia. Ya, apalagi sekarang bermunculan aplikasi tentang tafsir. Ya. Jadi memang benar ya, Bah, ya harus membutuhkan tafsir karena orang Arab sendiri juga butuh tafsir gitu, ya, apalagi kita gitu, ya, bukan orang Arab, jadi harus memang butuh tafsir. Nah, Bah, kalau boleh tahu nih, kan Nabi Muhammad itu menjelaskan penafsirannya kepada para sahabat. Nah, apakah semua tafsiran itu dari Nabi Muhammad atau ada juga dari para ulama lain gitu? Ya, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Ketika Nabi wafat, maka Al-Quran sudah selesai, tuntas 30 juz, 114 surat. Tapi tafsirnya masih terus berkembang. Ya. Artinya Nabi belum menjelaskan semua. Jadi yang dijelaskan Nabi itu adalah ketika itu yang mereka atas pertanyaan sahabat, ada juga yang inisiatif Kanjeng Nabi sendiri. Maka akhirnya muncul ada tafsir bil ma'thur, ada tafsir bil ra'yi. Ya, tafsir bil ma'thur adalah tafsir yang bersumber dari Al-Quran itu sendiri. Ada tafsir yang bersumber dari Kanjeng Nabi dalam al hadis, ada tafsir yang bersumber dari para sahabat seperti Ibnu Abbas. Ya, itu disebut tafsir bil ma'thur. Ada tafsir bil ra'yi. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW menjelaskan kepada para sahabat penjelasan Nabi mengenai tafsir Al-Quran, itulah yang disebut dengan hadis. Jadi di hadis itu ada bab tafsir, ada tafsir surat Fatihah, ada tafsir surat ini, tafsir ini, itu lengkap. Karena ketika Nabi menjelaskan itu adalah hadis.
Jadi hadis adalah ucapan, perbuatan dan ketetapan dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka ada muncul sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, sunnah takririyah, bahkan ada sunnah amiyah. Nah, ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW wafat, para sahabat tentu ketika ingin menjelaskan Al-Quran kepada umatnya, kepada santrinya, maka mereka mencari di dalam Al-Quran. Kalau tidak ditemukan, maka para sahabat mencari tafsirnya dari hadis Nabi. Kalau ayat itu berkaitan dengan sejarah, dengan peristiwa masa lalu, maka mereka juga bertanya kepada pembesar-pembesar ahlu kitab Yahudi dan Nasrani. Nah, Nabi mengizinkan, ya boleh saja mengambil pendapat dari mereka. Nah, kemudian kalau tidak menjumpai di dalam Al-Quran, juga tidak dalam hadis, juga tidak ada penjelasan dari sahabat, maka para mufassir setelah wafatnya Rasul itu menggunakan akal pikirannya, berijtihad. Itulah yang disebut dengan tafsir bir-ra'yi. Nah, tafsir bir-ra'yi sejauh tidak menyimpang dari penjelasan Kanjeng Nabi, tidak bertentangan dengan pokok-pokok ajaran Islam, maka itu termasuk makbul atau mahmud. Tapi kalau menyimpang, maka itu tafsir bir-ra'yi yang mardud atau madmum. Seperti ada orang yang menafsiri Al-Lu'lu' wal Marjan itu ditafsiri dengan Hasan dan Husain. Nah, itu jelas itu menurut semat saya itu adalah tafsir yang mardud. Nah, tafsir-tafsir yang kita lihat di perpustakaan seperti tafsir At-Tabari, tafsir Ibnu Katsir, itu para ulama menggolongkan itu termasuk tafsir bil ma'thur, karena kebanyakan yang ada di dalam tafsir At-Tabari atau Ibnu Katsir itu adalah sumbernya dari Al-Quran itu sendiri, atau dari hadis, atau dari pembesar sahabat. Walaupun di situ juga ada pendapat Imam Tabari sendiri. Ketika itu muncul dari pendapat Imam Tabari, maka itu termasuk bir-ra'yi, tapi yang makbul. Nah, tafsir Jalalain yang banyak dipelajari di pesantren-pesantren, itu para ulama menggolongkan tafsir Jalalain termasuk tafsir bir-ra'yi, karena itu kebanyakan tafsir yang ada di Jalalain itu adalah dari mufassir itu sendiri, yaitu dari Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti. Nah, tetapi itu termasuk yang makbul atau mahmud atau terpuji, ya, karena memang para ulama mengakui kapasitas keilmuan Imam As-Suyuti dan Imam Al-Mahalli, sehingga tafsirnya termasuk, walaupun bir-ra'yi, termasuk bir-ra'yi yang makbul. Ya, jadi selama tafsir itu muncul dari ulama-ulama yang berkompeten, yang memang punya kapasitas, dan sejauh tidak syarat mufassir itu memang tidak boleh mengikuti hawa nafsu. Jadi pertama, mufassirnya harus dilihat memenuhi syarat apa tidak. Ya. Yang kedua, tentu akhlak dan moralnya. Ya. Yang ketiga, tafsirnya. Kalau tafsir itu umumnya bertentangan dengan kebanyakan ulama-ulama, mayoritas ulama, maka ya itu tentu yang harus dihindari. Ya. Jadi harus mengikuti pendapat yang benar, ya, muktabar atau muktamad, yang bisa dipegang oleh
para ulama pendahulu. Ya. Alhamdulillah. Ya Bah, terima kasih Bah. Alhamdulillah semua pertanyaan tadi sudah dijawab dengan rinci oleh Abah Yai Sagir Ridwan. Semoga jawabannya bisa bermanfaat untuk kita semua. Kalau begitu sekian dari kami. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Supaya apa? Supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel Galeri MQ, terutama konten Bengkel Taufik ini. Dan jika teman-teman mempunyai pertanyaan, bisa tinggalkan saja di kolom komentar atau bisa menghubungi media resmi Galeri MQ. Galerine Santri Madrasatul Quran. Dan semoga video ini bermanfaat. Dan jika teman-teman ingin lebih bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya. Kritik dan saran yang membangun kami nanti-nantikan. Saya Muhammad Robit Khalili dan Abah Yai Sagir Ridwan. Saya Ahmad Zaki Halida Abdul Malik. Izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.